Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Promote Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Quankun atau Martial Universe Season 9 episode 13 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut, di wilayah Laut Angin Surga, terlihat Lindong yang sedang menghabiskan waktu di kamar tamunya, memusatkan perhatian pada pelatihan intensif. Sejak mencapai terobosan baru dalam kultivasinya, kekuatan Yuan dalam tubuhnya melonjak drastis, tetapi masih belum sepenuhnya stabil. Oleh karena itu, ia memilih untuk melatih secara diam-diam demi memadatkan kekuatan tersebut. Saat ini, klan Gu memperlakukan Lindong dengan penuh hormat dan perhatian. Mereka bahkan mengirim Guya untuk merawat kebutuhannya selama tinggal di sana. Selain itu, mereka dengan murah hati memberikan Lindong 20.000 pil Swan Yuan, sejenis pil energi yang sangat berguna dalam mempercepat proses pelatihan. Ini menunjukkan betapa pentingnya posisi Lindong di mata klan Gu. Namun, Lindong tidak begitu terpengaruh oleh kebaikan tersebut. Meskipun dia menerima pil itu tanpa ragu, pikirannya tetap fokus pada tujuan utamanya, yaitu mendapatkan salah satu dari 3 kuota langka untuk memasuki Menara Kekacauan. Menara itu adalah tempat yang penuh dengan energi misterius yang dapat mempercepat kultivasi siapapun yang memasukinya, dan itu sangat penting bagi Lindong untuk memperbaiki jimat batu yang dia miliki. Hari demi hari berlalu, dan akhirnya tiba saat yang ditunggu-tunggu, pertemuan bela diri 5 klan. Saat ini, Lindong duduk bersila di kamarnya, dikelilingi oleh ratusan pil Swan Yuan yang melayang di udara. Cahaya lembut memancar dari pil-pil tersebut, mengalir ke tubuh Lindong dalam gelombang energi murni. Pil-pil itu perlahan-lahan berubah menjadi debu saat energinya terserap, menunjukkan betapa cepat dan efektif Lindong menghisap kekuatan dari mereka. Ketika pil terakhir berubah menjadi debu, Lindong membuka matanya. Di kedalaman matanya, sekejap kilatan cemerlang terlihat sebelum menghilang. Tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang baru terlahir, siap untuk menghadapi tantangan apapun yang akan datang. Saat sesi latihan selesai, pintu kamarnya perlahan terbuka, memperlihatkan wajah Guya. Gadis kecil itu tersenyum lega saat melihat Lindong telah kembali dari meditasi. Dengan suara lembut, dia memberitahu Lindong bahwa Gu Mengqi, salah satu anggota penting klan Gu, ingin bertemu dengannya di ruang diskusi. Lindong sedikit mengangkat alisnya. Sepertinya klan Gu akan memberikan jawaban tentang kuota yang dia minta. Jika mereka menolak, Lindong tahu bahwa ini akan menjadi masalah besar baginya, tetapi dia juga tidak berniat untuk mundur. Kesempatan untuk memperbaiki jimat batu terlalu berharga untuk dilepaskan begitu saja. Sambil tersenyum pada Guya, Lindong pun mengajaknya pergi untuk menemui Gu Mengqi. Mereka berdua berjalan keluar dari kamar dan menuju ke ruang diskusi di dalam manor besar milik klan Gu. Selama perjalanan, Guya dengan ekspresi ragu di wajahnya tiba-tiba berkata, "Kakak Lindong, jika klan Gu tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan, kamu bisa tetap mengikuti rencanamu." Mendengar perkataan ini, Lindong hanya tersenyum lembut dan mengangguk. Guya benar-benar gadis yang baik. Meskipun usianya masih muda, dia sudah memahami dinamika yang terjadi di sekitar mereka dan tidak ragu untuk berbicara demi Lindong. Akhirnya, mereka tiba di luar ruang diskusi. Guya mendorong pintu, dan Lindong melihat beberapa sosok berkumpul di dalam. Suasana ruangan itu tampak serius. Di dalam ada Gu Mengqi, Guyan, dan beberapa tetua klan Gu, termasuk seorang pria tua berjubah coklat yang duduk di kursi kehormatan bernama Gu Shou. Tatapan Lindong dengan cepat mengamati seluruh ruangan. Dia bisa merasakan bahwa pria tua berjubah coklat itu memiliki aura yang sangat kuat, menandakan bahwa dia berada di ranah kehidupan mendalam yang sempurna, salah satu tahap tertinggi dalam dunia kultivasi. Di samping Gu Shou, berdiri seorang pemuda berpakaian putih dengan wajah pucat. Dari auranya, Lindong bisa menyimpulkan bahwa pemuda ini adalah Gu Yuntian, salah satu talenta terbaik klan Gu yang saat ini terluka parah. Melihat keberadaan Gu Shou, Lindong pun dengan sopan membungkuk, menunjukkan rasa hormatnya. Namun, ia tetap teguh pada tujuan utamanya. Sedangkan Gu Shou tanpa membuang waktu langsung bertanya, "Kuota untuk Menara Kekacauan sangat berharga bagi klan kami. Apakah mungkin Anda mengubah pikiran?" Sambil menggelengkan kepala, Lindong menjawab, "Saya hanya ingin kuota itu, tidak lebih." Mendengar jawaban ini, seketika Gu Shou mengerutkan kening. Sementara beberapa anggota klan Gu mulai berbisik, tampak tidak senang dengan permintaan Lindong. Namun, Lindong tetap tenang dan bertanya, "Panatua Gu Shou,
berapa persen peluang klan Anda untuk memenangkan pertemuan bela diri? Sontak, Gusau terdiam sesaat sebelum menjawab. Kurang dari 20%. Lindong tersenyum tipis dan berkata, jika klanku tidak memenangkan pertemuan ini, kalian bahkan tidak akan punya hak untuk memasuki menara kekacauan, apalagi mendapatkan kuota. Jadi, bukankah diskusi ini terlalu jauh ke depan? Kata-kata Lindong memicu kegemparan di ruangan itu. Namun Gusau meskipun tidak senang, menyadari bahwa ada kebenaran dalam ucapan Lindong. Setelah berpikir sejenak, Gusau melanjutkan ucapannya dengan sebuah pertanyaan. Aku mendengar bahwa kamu yakin bisa mengalahkan Sentuju. Apakah benar? Lantas, Lindong pun mengangguk pelan yang menunjukkan keyakinannya. Anggukan ini membuat Gusau memandang Lindong dengan serius, kemudian mengambil sebuah token emas dari sakunya dan menyerahkannya kepada Lindong sambil berkata, ini adalah tanda perintah dari klanku. Jika kamu memang memiliki kemampuan yang kamu bicarakan, ambillah. Adapun syaratmu, kami akan menyetujuinya. Namun, sebelum Lindong bisa mengambil token itu, tekanan kekuatan Yuan yang sangat kuat menyelimuti seluruh ruangan. Ini adalah ujian terakhir dari Gusau untuk mengukur kekuatan Lindong. Tanpa ragu, Lindong melangkah maju. Meskipun tekanan itu begitu besar, tubuhnya tetap bergerak dengan mantap. Setiap langkahnya mengguncang lantai. Akhirnya, dia sampai di depan Gusau dan mengambil token itu dengan senyuman di wajahnya. Saat Lindong mengambil token itu, ia pun tersenyum puas dan berkata, senang bekerja sama dengan Anda. Sementara Gusau dan anggota klanku lainnya tampak hanya bisa menatapnya dengan takjub. Meski wajah Gusau tetap tenang, tetapi kejutan yang dirasakannya tak bisa disembunyikan. Tidak heran, Lindong berani menyatakan bahwa dia memiliki peluang 50% untuk mengalahkan Sentuju, ahli hebat dari klan Wei. Tampaknya kemampuan Lindong memang luar biasa dan sulit untuk diukur. Gu Yuntian yang berdiri di sampingnya juga menatap pemandangan itu dengan takjub. Dia tahu seberapa besar kekuatan Yuan Gusau. Bahkan dirinya yang pernah mencapai puncak kekuatannya tidak akan mampu menahan tekanan itu dengan mudah. Namun, Lindong seolah-olah menghadapinya dengan acuh tak acuh, menunjukkan bahwa pemuda itu bukanlah orang biasa. Sambil melirik ke arah Guyan dan Gu Mengqi, Gusau berkata dengan suaranya yang lembut, "Yan kecil, sepertinya kali ini kamu benar-benar menemukan sekutu yang berharga." Lantas, dengan senyuman lembut di wajahnya, Gu Mengqi merespon ucapan Gusau. Dia memang sangat kuat. Di sisi lain, Guyan yang biasanya tampak dingin dan berwibawa juga tak bisa menahan diri untuk tersenyum tipis. Ada perasaan campur aduk di dalam hatinya saat dia memandang Lindong. Siapa yang akan menyangka bahwa seseorang yang dulu dia anggap tak memiliki harapan justru akan menjadi penyelamat bagi klanku mereka. Dengan suara yang ramah, Gusau berkata, "Tuan Muda Lindong, kami mungkin harus sangat bergantung pada bantuanmu dalam pertemuan bela diri kali ini." Lalu sambil tersenyum tipis, Lindong mencoba tenang dan bertanya, "Bagaimana dengan syarat saya? Jika klanku berhasil memenangkan pertemuan bela diri ini, Gusau menjanjikan salah satu dari 3 kuota yang didapat oleh pemenang untuk memasuki menara kekacauan, tempat suci bagi para ahli untuk meningkatkan kekuatan mereka." Sehingga Lindong pun mengangguk puas mendengar janji ini. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga baginya. Gusau kemudian menutup pembicaraan dengan mengatakan, "Pertemuan bela diri dimulai besok, beristirahatlah hari ini." Lantas, Lindong pun mengangguk dan tanpa berkata apa-apa lagi berbalik untuk pergi. Ketika dia melangkah menjauh dari kerumunan, tidak ada yang memperhatikan garis hitam samar yang perlahan menghilang di bawah kulitnya. Sesuatu yang hanya Lindong dan simbol kuno pelahap yang tahu. Saat ini, di aula besar, para anggota klanku mulai berbisik-bisik setelah melihat bagaimana Lindong dengan mudah menghadapi tekanan kekuatan Yuan Gusau. Mereka sangat terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Pria muda itu jelas bukan orang sembarangan, dan mereka mulai mempertanyakan dari mana kekuatannya berasal. Menurut Gusau, Lindong ini jelas bukan sosok biasa. Ia mengaku belum pernah mendengar nama Lindong di antara para ahli muda dari wilayah Laut Angin Surga. Gu Yuntian yang mendengarkan ucapan Gusau kemudian bertanya, "Menurutmu, dia benar-benar bisa melawan Sentuju?" Sambil tersenyum tipis, Gusau menjawab, "Bocah itu memang tidak mudah dihadapi, tapi aku yakin Lindong akan menjadi sekutu yang jauh lebih berguna daripada Mo Tao." Keesokan paginya, pulau pertemuan seni bela diri, tempat pertemuan bela diri akan diadakan, berubah menjadi hiruk pikuk aktivitas. Ribuan orang berkumpul di sekitar gunung besar yang megah. Di puncak gunung, berbagai platform telah diatur untuk menyaksikan pertempuran yang akan berlangsung.
Lindong keluar dari kamarnya dan bergabung dengan Guyan dan Gumengki yang sudah menunggunya di halaman. Cahaya matahari menyinari kedua wanita itu, membuat mereka terlihat sangat anggun dan cantik. Gumengki bertanya dengan senyum lembut, "Saudara Lindong, sudah waktunya. Haruskah kita bergerak? Kami juga akan berpartisipasi dalam pertemuan bela diri ini." Lindong terkejut mendengar bahwa kedua wanita itu akan menjadi bagian dari pertempuran. Oleh karena itu, ia mencoba bertanya, "Kalian berdua juga bertarung?" Gumengki tersenyum dan menjelaskan bahwa setiap klan harus mengirim 3 perwakilan untuk berpartisipasi, dan mereka bertiga akan menjadi perwakilan dari klanku. Lantas, Lindong pun mengangguk, dan bersama-sama mereka mulai bergerak menuju puncak gunung tempat pertemuan bela diri akan dimulai. Ketika mereka tiba, mereka langsung disambut dengan pemandangan ribuan orang yang bersemangat. Gumengki dengan sabar menjelaskan kepada Lindong bahwa pertemuan ini bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga kesempatan bagi para ahli untuk menunjukkan kemampuan mereka kepada 5 klan besar yang nantinya akan memilih penjaga atau pelindung untuk klan mereka. Sementara itu, Lindong memperhatikan kerumunan di sekitar mereka. Dia melihat sekelompok besar orang dari klan Wei, termasuk sosok yang dikenalnya yaitu Wei Song. Ketika pandangannya tertuju pada Wei Song, dia juga melihat 2 sosok lain yang tampak sangat kuat berdiri di sampingnya. Yang pertama adalah Wei Zhen, seorang pemuda dengan pedang besar yang terlihat sangat ganas. Yang kedua adalah seorang pria sederhana namun mengerikan, Chen Luo, murid pertama dari orang tua tulang jahat. Chen Luo inilah yang menyebabkan luka serius pada Gu Yuntian, membuat suasana di sekitar kelompok klan Gu semakin tegang. Tatapan Lindong dan Chen Luo akhirnya bertemu. Pria itu tersenyum tipis, namun senyumannya dipenuhi dengan kebencian. Dengan gerakan sederhana, Chen Luo menirukan tindakan memenggal kepala dari kejauhan, mengirimkan pesan yang jelas kepada Lindong. Dia akan membalas dendam atas kematian adik laki-lakinya, Su Yun, yang telah terbunuh oleh Lindong di masa lalu. Lindong hanya tersenyum tipis. Baginya, pertemuan bela diri ini akan menjadi kesempatan untuk menyelesaikan banyak hal, baik dengan musuh lamanya maupun dengan sekutu barunya di klanku. Pertempuran besar yang akan menentukan nasib klanku dan langkah selanjutnya dalam perjalanan Lindong menuju kekuasaan sudah ada di depan mata. Di tengah hiruk-pikuk persiapan di pulau itu, Lindong merasakan getaran di udara. Musuh-musuhnya telah berkumpul dan begitu juga sekutunya. Pertemuan bela diri ini tidak hanya akan menjadi ajang untuk bertarung, tetapi juga medan pertempuran bagi masa depannya. Mata Lindong menyala dengan tekad saat dia bersiap menghadapi tantangan berikutnya. Lindong berdiri tenang di antara kerumunan yang ramai. Kerumunan orang-orang dengan kekuatan luar biasa berkumpul di sekitar alun-alun besar. Tempat pertemuan bela diri wilayah Laut Angin Surga akan segera dimulai. Namun, ketenangan yang Lindong tampilkan menyembunyikan betapa kompleksnya situasi yang ia hadapi. Di tengah hiruk-pikuk dan kegembiraan orang banyak, suasana menjadi lebih tegang saat seseorang dari kelompok lain melangkah maju dengan tatapan tajam. Gu Yuntian kemudian bertanya kepada Lindong, "Saudara Lindong, apakah kau benar-benar bertengkar dengan Chen Luo?" Chen Luo, pria yang dimaksud, berdiri tak jauh dari Lindong. Tatapan dinginnya seperti pisau yang siap untuk menyerang. Hubungan antara keduanya tak bisa dibilang baik. Mereka sudah bertikai sejak pertemuan sebelumnya saat bersaing untuk mendapatkan buah roh misterius kehidupan di Pulau Roh Misterius. Saat itu, adik laki-laki Chen Luo yang menemani Wei Song mati di tangan Lindong. Guyan yang menyadari ketegangan di antara mereka mencoba menjelaskan. Pada saat itu, Wei Song ditemani oleh adik Chen Luo yang akhirnya terbunuh oleh Lindong. Seketika, suasana berubah. Gu Yuntian dan anggota lain dari klan Gu yang mendengar penjelasan itu terdiam, tidak percaya bahwa pemuda yang tampak tenang dan sopan seperti Lindong bisa melakukan tindakan sekejam itu. Lebih dari itu, Lindong telah berani membunuh seorang murid dari orang tua tulang jahat, tokoh yang sangat ditakuti di wilayah ini. Lalu, Gu Yuntian pun memberi peringatan kepada Lindong dengan berkata, "Saudara Lindong, kau harus berhati-hati jika berhadapan langsung dengan Chen Luo. Meskipun hubungan mereka tak terlalu baik, mereka tetap murid orang tua tulang jahat, dan orang tua itu tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja." Mendengar peringatan ini, Lindong pun mengangguk dengan tenang. Senyum tipis terbentuk di wajahnya. Chen Luo mungkin kuat, tapi baginya Chen Luo tidak cukup tangguh untuk benar-benar menjadi ancaman yang serius. Lindong lantas bertanya dengan penuh minat, "Seberapa kuat sebenarnya orang tua tulang jahat itu?" Gu Yuntian kemudian menjawab dengan nada serius, "Orang tua tulang jahat cukup terkenal di wilayah Laut Angin Surga. Dia adalah sinegur dari Gua Angin Iblis
dan telah mencapai ranah kehidupan mendalam yang sempurna beberapa tahun yang lalu. Informasi yang kami dapatkan menyebutkan bahwa dia telah berusaha menerobos ke tahap kematian mendalam selama 2 tahun terakhir. Jika berhasil, dia akan menjadi salah satu sosok terkuat di wilayah ini. Mendengar penjelasan itu, Lindong menyipitkan mata. Ini bukan lawan yang bisa diremehkan. Jika orang tua tulang jahat hanya berada di ranah kehidupan mendalam yang sempurna, Lindong yakin dirinya bisa menghindar jika tidak bisa mengalahkan. Namun, jika dia mencapai tahap kematian mendalam, perbedaannya akan sangat besar. Lindong merenung sejenak. Jika orang tua tulang jahat mencapai tahap ini, situasinya bisa menjadi jauh lebih rumit. Namun, ia segera menyingkirkan pikiran tersebut. Ini bukan waktu untuk memikirkan masalah tersebut. Setelah keluar dari menara kekacauan, dia akan meninggalkan tempat ini. Laut iblis yang kacau sangat luas, dan bahkan kekuatan orang tua tulang jahat tidak cukup kuat untuk mengendalikan seluruh wilayah. Dalam banyak tempat lain, pengaruhnya tak akan berarti apa-apa. Setelah berpikir demikian, Lindong menenangkan dirinya dan kembali mengalihkan perhatiannya ke Chen Luo. Ia berjalan ke arah tempat duduk yang telah disediakan oleh klan Gu dan menunggu dengan sabar pertemuan bela diri dimulai. Di sisi lain, Chen Luo tersenyum samar, menyadari bahwa provokasi tidak akan menghasilkan apapun saat ini. Namun, jika mereka bertemu di arena, dia bertekad untuk menuntut balas dengan caranya sendiri. Tak jauh dari sana, salah satu anggota klan Wei bernama Wei Zhen terdengar sedang mencemooh Lindong dengan mengatakan, "Apakah itu orang yang membunuh saudara Su Yun? Tidak perlu terlalu marah, saudara Chen Luo. Dia sama sekali tidak bisa lari kemanapun." Lantas, Chen Luo pun menanggapi dengan senyum tipis namun dingin, "Saudaraku memang lemah. Jika dia mati, itu berarti dia tidak berguna. Namun, sebagai saudara junior, aku tetap harus membalaskan dendamnya agar nama baikku tidak tercemar." Jawaban dingin Chen Luo menyebabkan tawa canggung dari anggota klan Wei lainnya. Tak ada sedikit pun emosi dalam kata-katanya, seolah kematian saudara juniornya bukanlah sesuatu yang berarti baginya. Percakapan itu kemudian bergeser saat Wei Zhen memandang sekeliling. Gu Yuntian tidak bisa ikut serta karena lukanya. Klan Wei mungkin bisa menang dengan mudah, tapi untuk menjadi juara, mungkin kita perlu bekerja lebih keras. Chen Luo mengangguk setuju, namun pikirannya sudah terfokus pada menara kekacauan di puncak gunung. Menara tersebut adalah pusat perhatian semua orang yang hadir. Aura mistis dan kuno yang terpancar dari menara itu mengingatkan Chen Luo bahwa satu sosok yang menakutkan menjaga tempat itu. Asura besi, Sentuju dari klan Sentu. Meski dikenal angkuh, Chen Luo tak bisa mengabaikan rasa gentar yang ia rasakan terhadap Sentuju. Seiring berjalannya waktu, anggota dari klan-klan besar mulai berdatangan. Dengan setiap kelompok memperkenalkan calon petarung terbaik mereka. Guyan dengan sabar memberitahu Lindong tentang calon lawan-lawannya. Song Chen dari klan Song misalnya adalah seseorang dengan kekuatan di puncak ranah kehidupan mendalam awal. Sementara Su Yan dari klan Su, meskipun dulunya berada di peringkat terendah, kini telah menjadi petarung tangguh setelah mendapatkan warisan kuno. Bagi Lindong, Su Yan tampak lebih menarik. Orang yang berhasil memutuskan rantai kelemahan biasanya menyimpan kekuatan tersembunyi yang sulit ditebak. Tak lama, sebuah lingkaran cahaya muncul di langit, menandakan dimulainya pertemuan bela diri ini. Gu Mengqi dan perwakilan klan lainnya melangkah maju untuk memilih lawan mereka. Saat mereka mengulurkan tangan dan meraih tanda bercahaya, benang cahaya terbentang menghubungkan Gu Mengqi dengan Su Yan. Sepertinya lawan pertama kita adalah klan Su, pikir Lindong sambil tersenyum tipis. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.